khotbahkan kepada kita dari Lukas pasal yang ke-13 mulai dengan ayat yang ke-6, dan saya berharap bahwa kita mengikutinya dengan baik. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, dan aku akan mencampur tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada sedikit atau ada sesuatu yang perlu kita awali, yaitu mengapa Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Kalau kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat 5, lalu dari ayat 10 terus selesai dari pasal ini, kita temukan bahwa Tuhan Yesus sangat menginginkan untuk pertama bangsa Israel atau bangsa Ibrani atau bangsa Yahudi yang mendengar pelayanannya, pemberitaannya, firman yang ia sampaikan, itu bisa menghasilkan buah. Itu bisa menghasilkan sesuatu. Tapi di dalam pelayanan Tuhan Yesus, ternyata yang didapatkan bukan hasil yang ia harapkan, tapi berbagai perencanaan untuk membunuh, menangkap, menyiksa, menyalibkan. Dengan kata lain, yang didapatkan mereka tidak setuju dengan apa yang Yesus sampaikan, dengan apa yang Yesus beritakan. Jadi Tuhan Yesus tidak mendapatkan sesuatu yang baik dari mereka. Dan kita ingat bangsa Israel itu juga dianalogikan, digambarkan sebagai baik pohon zaitun dan juga pohon ara. Kita ingat di bagian firman Tuhan yang lain, firman Tuhan berkata, kalau kamu melihat pokok ara bertunas, maka Anda tahu sudah bahwa musim semi tiba. Dan itu sebuah gambaran mengenai bangsa Israel. Kalau dia sudah bertumbuh, sudah bertunas muda, kalau dia sudah mulai mengalami apa yang disebut transformasi pemahaman, memberi hasil pertobatan, maka waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi pohon ara itu pertama gambaran mengenai bangsa Israel. Nah,
Ketika saya menyampaikan cerita ini, Anda sudah mulai ikut berpikir bersama saya mengenai firman Allah ini. Berarti Tuhan sedang menganalogikan bangsa itu sebagai pohon ara. Nah, mari kita lihat dulu hal menarik dari pohon ara. Jadi sebenarnya apa maksud Tuhan dengan perumpamaan ini? Saya berharap bahwa kita bisa mengikutinya. Pohon ara biasanya hidup di mana saja dia bisa hidup. Nomor dua, bahkan pohon ara bisa hidup di tempat yang berbatu atau tanah tandus dan tetap menghasilkan buah. Pohon ara umurnya panjang, dia lama hidup dia. Yang keempat, pohon ara karena mampu hidup di mana saja dan produktif, artinya di tanah tandus juga dia bisa berbuah, di tanah berbatu juga dia bisa berbuah, di tanah yang tidak ada harapan, tidak dirawat pun dia berdaun dan dia berbuah. Karena dia termasuk pohon yang tumbuh liar di mana-mana. Pohon ara karena mampu hidup di mana saja dan produktif atau menghasilkan, sehingga orang-orang perjalanan dapat mengecap buahnya. Buah pohon ara banyak nutrisinya. Saya baca dia punya brosur, dia bisa menyembuhkan kanker, dia bisa menyembuhkan diabetes, dia bisa menolong saluran darah untuk baik. Dia memiliki daya kesembuhan buat luka-luka berat dan lain-lain. Dia juga punya zat penting bagi tubuh ini dan dapat menjadi obat. Yang kelima, tempat bernaung dari terik panas bagi orang perjalanan atau musafir. Nah, kita sudah bisa lihat gunanya pohon ara itu. Dan pohon ara itu sebenarnya bisa hidup di mana saja. Yang memberi gambaran kepada kita, sebenarnya bangsa Israel itu bisa hidup di mana saja. Termasuk saudara dan saya bisa hidup di mana saja. Dan di mana saja kita bisa menghasilkan sesuatu. Tapi setelah kita membaca Lukas pasal yang ke-13, kita menemukan sebuah keanehan. Saya memberikan dulu gambar untuk kita lihat bahwa pohon ara tumbuh di daerah batu-batu, dia rimbun dan dia memberi buah yang menarik, yang menyenangkan. Boleh menjadi obat, boleh menjadi makanan. Jadi selama beberapa kali saya ke Israel, hampir setiap hari makan buah ara yang sudah dibikin manisan, enak, menyegarkan, memberi kesehatan bagi tubuh. Kita kuat karena glukosanya tinggi, jadi energi kita berkembang baik. Nah, sekali lagi saya perlu kasih tahu bahwa tadi keterangan, 5 keterangan itu sudah bisa mengantar kita memahami bahwa pohon ara itu dirawat atau tidak, tumbuh di tanah subur atau tanah batu, tumbuh di tanah tandus, tanah kering, dikasih air atau tidak, dia bertumbuh, dia berdaun, dia berbuah. Lalu bagi bangsa Israel, mereka jadikan pohon-pohon itu sebagai pohon bernaung ketika mengadakan perjalanan dan
di padang yang agak luas, lalu mereka lihat pohon ara, dan kalau ada terik panas mereka bernaung di bawahnya. Setelah Anda mendapatkan gambaran ini, saya juga ingin melanjutkannya dengan sebuah pokok pikiran di dalam tema umum kita sepanjang tahun 2020 ini, yaitu He Came Everything Changed and Changed, yaitu Efesus pasal 5 ayat 16 yang berbunyi, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, sekarang kita lihat bagian pertama. Tapi ada sebuah keanehan karena pohon ara ini tumbuh di tanah subur. Lukas pasal 13 mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-8 itu memberikan kita sebuah keterangan atau adres sempurna bahwa pohon ara ini tumbuh di tanah subur. Mengapa saya bilang tanah subur? Sebab dia tumbuh di dalam kebun anggur. Pohon anggur adalah sebuah tanaman yang dibudidayakan yang memerlukan perawatan dan tanah yang unsur haranya bagus, yang fertile, yang subur. Jadi pohon ara ini tidak tumbuh di daerah batu, bukan juga di daerah tandus, bukan juga di daerah kering, bukan juga di daerah yang tidak diurus. Ini keanehannya. Di mana letak keanehannya? Sudah di tanah yang subur, unsur haranya memungkinkan dia harus berbuah lebat lebih dari di tanah batu. Ternyata pemilik kebun ini datang dan berkata kepada dressernya atau husbandry-nya, kepada penjaga, perawat, pengelola kebun anggur itu, dia bilang, till now 3 years I come every year and I cannot get something from him, and I have planning to cut down him. Tuan dan pemilik ownernya berkata kepada penjaga kebun yang urus kebun itu, dia bilang, sudah 3 tahun saya datang, every year, 3 tahun, tiap tahun saya tidak dapat buah padanya, padahal dia tinggal, dia tertanam di tanah yang unsur haranya cukup baik, bahkan sangat baik, pengairannya sangat baik, diperhatikan, dirawat dengan baik. And I have planning to cut down the fig tree where he cannot bear fruit. Saya akan potong dia, pohon ara itu yang tidak menghasilkan buah. Saya harap Anda menemukan sebuah keanehan itu yang saya coba jelaskan kepada saudara. Pemilik kebun ini berpikir, dia sudah makan unsur hara milik pohon anggur. Dia sudah mendapatkan perawatan sesuai dengan perawatan pohon anggur. Dia mendapatkan air yang harus dimiliki oleh pohon anggur. Dia turut makan makanannya pohon anggur. Tanah subur itu yang have good soil, yang memiliki tanah terbaik. Lalu yang berikut, kenapa sampai ownernya, pemilik kebun ini berkata, saya tebang dia? Karena yang berikut dampaknya, dia punya daun rimbun di dalam kebun anggur itu, dan membuat sinar matahari tidak kena pada pohon anggur yang lain.
sehingga akibatnya pohon anggur yang lain juga tidak menghasilkan buah. Anda ingat Tuhan Yesus berkata bahwa akulah terang dunia, akulah sumber sinar itu. Maka itu ownernya, pemiliknya berkata, saya tebang saja. Dia sudah tertanam, kuasai tanah, makan hasil tanah, unsur hara yang baik, vitamin yang baik, pupuk yang baik, semua yang baik. Dia tumbuh subur tapi tidak ada buah. Daunnya menghalangi orang lain atau pohon lain tidak berbuah. Karena sinar matahari, Anda sekolah di SD atau di SMP, Anda sudah mulai dapat pelajaran bahwa matahari itu berguna bagi pohon-pohon punya daun untuk memasak makanan, untuk menghasilkan buah dari pohon itu. Sudah tidak dapat sinar. Dan ini saya mau antar ke dalam kehidupan kita hari ini. Dan sebelum saya antar ke dalam kehidupan kita hari ini, firman Tuhan ini pertama fokus kepada bangsa Israel. Dan kalau dibaca hari ini tentu fokus juga kepada kita. Mari kita lihat. Saya lewat sebentar ini. Dan saya mau untuk kita ikuti secara baik. Di Mesir, bangsa Israel ini 430 tahun jadi budak di sana. Mereka hampir binasa di sana. Kira-kira pada tahun 1700 lebih, mereka sebelum Masehi mereka ada di sana. Lalu pada tahun 1300 sebelum Masehi mereka dibawa pulang. Dan Anda tahu, ketika Tuhan suruh Musa pergi, lalu pertama Musa bilang kepada Firaun, Israel adalah anak sulung. Israel adalah umat pilihanku. Lalu cerita singkatnya, 430 tahun di Mesir mereka dibawa. Dengan janji mereka akan dibawa ke salah satu negeri where God fill that land with honey and milk. Tuhan berjanji bahwa Tuhan membawa mereka dan mau tanamkan mereka di sebuah tanah yang limpah dengan susu dan madu. Mari kita antar tanah yang limpah susu dan madu ini adalah kebun anggur yang subur. Dan mereka seperti pohon ara sampai Yesus lahir. Yesus cari buah sampai Yesus melayani. Pemilik kebun ini berkata, after 3 years, every year I come and I try to seeking fruit from the fig tree. 3 tahun, tiap tahun saya datang untuk mencari buah dari pohon ara. Saya tidak dapat. Bilanglah dengan kalimat begini, 3 tahun Yesus bekerja melayani 3 tahun lebih, harap dapat hasil dari bangsa yang digelar sebagai pohon ara yang ditanam di tanah subur, yang limpah dengan susu dan madu. Ternyata tidak ada hasilnya. Maka itu Tuhan Yesus angkat perumpamaan ini. Yang Yesus dapatkan, mereka mau bunuh dia, mereka mau tangkap dia, mereka tolak dia, mereka tidak hormati dia. Padahal mereka sudah ditanam di kebun anggur yang digambarkan dengan negeri yang limpah susu dan madu.
430 tahun. Mereka seperti pohon ara yang tumbuh umur panjang di negeri orang. Mungkin susah hidup di sana, dibawa pulang, tanam di dalam kebun anggurnya Tuhan. Diairi, punya unsur hara yang memungkinkan mereka berbuah lebat, tapi tidak ada hasil. Yang berikut, mereka karena sudah ditanam di tanah yang limpah susu dan madu seperti kebun anggur, kelihatan pelaksanaan cut down, kenyataan daripada penebangan itu tidak langsung. Mereka menjadi orang buangan ke Babel dari tahun 586 sebelum Masehi. Israel menjadi orang buangan di Babel 70 tahun. Lalu setelah 70 tahun itu mereka dibawa pulang lagi, tanam lagi di kebun anggur yang baik, tanah perjanjian, sampai Yesus lahir, sampai Yesus melayani, ajar mereka, bimbing mereka, jadikan mereka dengan pengangkatan menjadi anak sulung. Sebenarnya sudah masuk dalam areal tanah yang subur, diangkat menjadi orang pilihan, sudah masuk dalam kebun yang subur, dibawa ke tanah perjanjian, kembali limpah dengan susu dan madu, sama seperti kebun anggur yang subur, mendapatkan perawatan yang baik, mendapatkan pengairan yang baik, perhatian khusus. Tapi Anda lihat, perhatian khusus itu lagi ditambah dengan pada tahun 33 Masehi, pencurahan Roh Kudus di Loteng Yerusalem untuk membuat mereka bisa produktif, bisa menghasilkan seperti pohon ara yang bisa menghasilkan. Tapi Anda bisa hitung dengan jari. Akhirnya tindakan rencana penebangan atas pohon ara itu, walaupun tidak sepenuhnya terlaksana, tapi saya ingin antar saudara untuk melihat apa yang terjadi pada tahun 1933 sampai 1945. Bangsa ini 6 juta dieksekusi mati, berjumlah 6 juta orang bangsa Israel. Mulai ada tanda-tanda God have planning to cut down that fig tree. Tuhan punya rencana untuk tebang mereka. Tapi ini bukan penebangan total. Di dalam kekejaman Nazi Jerman, 6 juta mati dalam waktu yang hampir relatif singkat, sehingga dikenal dengan tragedi Holocaust. Waktu saya tiba di tempat memperingati kematian 6 juta orang Yahudi ini yang dikenal dengan Holocaust, kita baru masuk itu museum, kita sudah merinding, ngeri, karena dengar anak kecil meraung menangis, orang digorok, orang ditembak. Lalu lihat itu sepatu-sepatu anak kecil, sepatu orang besar, 6 juta bertumpuk di situ. Waktu owner, pemilik kebun anggur ini berkata begitu,
ada pihak kedua, yaitu husbandry atau petani yang urus itu kebun, atau dresser atau yang tukang kebun itu berkata, Tuhan, I need permit from you. Give me 1 year. I try to dig around this tree, and I try to put down and make soil around the tree, fig tree, fertile, and I want to water him. Perawat kebun ini atau petani ini bilang, Tuhan, izinkan aku 1 tahun. Saya akan gali keliling pohon itu. Saya coba taruh pupuk, lalu saya coba mengairinya. Barangkali tahun depan kita menemukan hasil. Ya, lihat cerita ini menarik sekali. Sekarang saya mau masuk ke dalam kehidupan keseharian kita. Saya mulai dengan berkata begini, kelompok karismatik Pentakosta adalah kebun anggur yang baik. You and me. God take you and me and plant inside the garden where they call vineyard. Tuhan ambil kita lalu tanam di dalam kebun anggur itu, di mana sama, were same like the fig tree. The honor plant among the vineyards, di mana pemiliknya menaruh kita di dalam kebun anggur, menanam kita di dalam kebun anggur itu. Dan sekali lagi saya mau bilang, kelompok karismatik Pentakostal adalah kebun anggur itu, dan kita ditanam di sana. Kita mendapatkan sumber unsur hara untuk bisa hidup produktif dan menghasilkan buah. Kita mendapatkan perawatan yang baik, khotbah yang baik, pemberitaan firman Allah yang baik, persekutuan yang baik, penyembahan yang baik, semua yang baik di dalam kelompok karismatik Pentakostal sebagai kelompok yang dibaharui dalam perjalanan gereja mengalami reformasi dari tahun 1817. Menjadi gereja yang disiapkan Tuhan sebagai gereja yang mau melakukan seluruh kehendak Tuhan, yaitu memperlakukan semua karunia-karunia Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus, mendapatkan pelayanan persekutuan yang manis. Ini kebun anggur yang subur. But how many people not productive till now? Tapi berapa banyak orang yang tidak menghasilkan sampai sekarang? Dia ada di dalam kebun anggurnya Tuhan, persekutuan yang manis, dalam ruang yang indah, pada kursi-kursi yang bagus, pada persekutuan yang manis, khotbah yang begitu keras kuat untuk membina, membaharui kita, untuk supaya kita mendatangkan hasil. But I scare and be afraid. The owner says, I cannot get fruit from you. Saya khawatir dan saya takut kalau pemilik daripada kebun anggur itu sama seperti perumpamaan ini. Dia bilang sudah 3 tahun saya tidak dapat buah. Dia bilang itu pohon ara tumbuh percuma di situ. Pohon ara itu tidak ada guna, sudah tertanam di kebun anggur, tanah yang subur, tanah yang terawat baik.
karismatik yang orang-orang yang tidak bertobat. Anak-anak mudanya masih pergaulan bebas, seks bebas, suka kepada pornografi, pergaulan tidak santun dan tidak sopan. Banyak pasangan rumah tangga yang punya, laki-laki punya will, wanita idaman lain. Wanita punya pria idaman lain. Kita lihat sejumlah mahasiswa di rumah kos hamil tanpa suami. Padahal mereka di dalam kebun anggur, kelompok karismatik, kelompok penyembahan yang sungguh mereka tidak dapat berkat itu, sehingga mereka hanya bikin penuh kebun itu, tapi tidak ada hasilnya. Waktu saya membaca ini, saya duduk dan merenung, dan hati saya penuh pergumulan. Kita buat catatan satu-satu. Kita ada dalam kelompok karismatik Pentakosta, kebun anggur bagus. Kita ada dalam gedung yang bagus, kebun anggur bagus. Kita duduk dalam ruangan ber-AC, kebun anggur yang bagus. Kita ada dalam persekutuan penyembahan, kebun anggur yang bagus. Kita ada di sekitar orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran, kebun anggur yang bagus. Tapi kelihatannya pohon itu tidak dapat sedikit pun unsur hara itu, berkat itu, sehingga pemiliknya datang dan berkata, I will cut down the fig tree where he stand among the vineyard. Yang dia tumbuh di tengah-tengah kebun anggur. Dia hanya menguasai tanah. Dia membuat tanaman lain tidak jadi hidup secara normal. Dan saya waktu sampai di situ, saya bilang, kalau kita sudah tertanam di dalam kelompok yang seperti digambarkan kebun anggur yang baik, lalu kita tidak menghasilkan, kita akan jadi bencana buat teman. Kita akan menjadi orang yang mengakibatkan orang lain tidak berbuah. Karena terang firman Allah yang mau datang, dia punya daun menghalangi, perilakunya menghalangi. Kita bersyukur dalam kondisi begitu. Kita menemukan dan kita punya resume, kesimpulan. Ada seorang yang mau memotong dan menebang, tapi ada seorang yang berkata, sabar. Walaupun sudah 3 tahun. Yesus 3 tahun lebih melayani. Dan sebenarnya hukuman sudah mesti datang karena mereka menolak. Tapi tindakan dan perilaku Yesus sampai disalib, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak produktif, mereka tidak ada hasilnya. Beri kesempatan. Roh Kudus aku kirim, sama seperti aku gali keliling mereka. Aku kasih air kehidupan, aku kasih unsur hara surgawi. Tapi sampai hari ini juga khusus bangsa Israel. 3 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu saya khotbah di sini karena saya dapat berita bahwa TV karismatik Pentakostal pertama berdiri di Israel, di Tel Aviv, untuk memberitakan Injil dalam bahasa Ibrani kepada seluruh orang Israel. 1 bulan kemudian Perdana Menteri Netanyahu minta pemancar televisi itu ditutup. Mereka tidak ingin berbuah, meskipun mereka sudah ada di tanah perjanjian, Holy Land. God tell to Hebrew, when they going out from Egypt,
That's the land I prepare for you. That's full with milk and honey. Waktu dibawa keluar dari Mesir, Tuhan Allah bilang, aku menyiapkan sebuah tanah. Tanah yang suci, yang limpah dengan susu dan madu. Kebun anggur yang baik, aku tanam kamu di sana. Harusnya kamu berbuah lebat. Dan sampai hari ini, Badan Misi Dunia memiliki pokok doa yang sangat penting dan utama, yaitu berdoa agar Israel ketemu Yesus, jumpa Yesus, terima Yesus. Sebab kalau mereka terima Yesus sesuai dengan catatan Wahyu, kalau mereka terima Yesus, mereka kenal Yesus, firman Tuhan bilang saat itu akan 100 orang, 10 sampai 100 orang memegang ujung jubah dari seorang Yahudi, lalu berkata bahwa kami mau pakai namamu karena engkau punya nama dilekatkan pada kami. Ini berbicara kekuatan. Kalau mereka bertobat, satu bisa 10 sampai 100 orang ikut. Kalau berbicara tentang kekuatan peperangan, yang satu yang terkecil dari bangsa Yahudi bisa menaklukkan 1000 orang. Kita bersyukur ya, ada Dia, Yesus, yang berkata, sama saya urus mereka sampai hari ini. Bayangkan hukum Taurat ketika didapati seorang berzina, langsung dibawa dilontari dengan batu sampai mati. Tidak ada kesempatan. Seorang anak yang nakal melawan papa dan mamanya, lalu papa dan mamanya dalam hukum Taurat bawa dia kepada imam, lalu imam nasihat dan sukar juga tidak berubah, maka keputusannya dia dibawa ke pintu gerbang kota dan seluruh kampung itu pergi lontari anak itu dengan batu sampai mati. Tidak ada kesempatan untuk produktif, untuk menghasilkan lagi. Saman kasih karunia, saman anugerah, saman rahmat, saman Roh Kudus, sebenarnya sebuah kebun anggur yang subur. Kami ada di dalamnya. Yang sekarang fakta, orang berzina saja seperti barang biasa sekarang. Seperti tidak merasa berdosa. Orang korupsi, pencuri aja malah pakai baju kuning senyum, suruh selfie lagi, suruh foto lagi. Sudah tidak rasa berdosa. Orang menipu, orang ambil yang bukan hak, orang tidak tahu malu. Orang ganggu orang punya suami di tempat terang saja merasa tidak berdosa. Orang punya istri di tempat terang dan tidak berdosa. Anak-anak muda mengadakan hubungan seks bebas, diketahui orang tua dan tetangga selain biasa. Sebenarnya kita ada di dalam taman yang subur, kebun yang subur. Kita diberi kesempatan untuk menghasilkan. Terus terang Bapak Ibu, waktu saya membaca dan merenung-renungnya, saya bilang seandainya Yesus angkat perumpamaan ini dan itu diberlakukan sekarang, berapa banyak orang di dalam kelompok karismatik Pentakosta hilang karena dibabat, ditebang, karena mereka tertanam di tempat yang penyembahan enak, nyanyi enak, musik enak, semua enak, suasana enak, ruangan enak, persaudaraan enak, tapi kok tidak berbuah?
pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yang jikalau kita tidak paham bahwa kita ada di dalam kebun anggur yang punya unsur hara baik, vitamin tanah baik, fertile-nya baik, is good soil, tanah yang baik, layak kita bertumbuh dan berbuah. Dan biar orang perjalanan, orang musafir yang kepanasan di jalan bisa bernaung di bawahnya dan bisa makan buahnya. Lalu yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa dan putus pengharapan ada pengharapan dan bisa melihat jalan kelepasan. Ada amin. Berikan kemuliaan. Mari kita bangkit berdiri.